Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ido Irawan. Kali ini saya akan sedikit membahas soal pajak Honda Civic Estilo tahun 93. Untuk Honda Civic Estilo ini cukup menarik karena di akhir-akhir ini tuh harganya itu bisa naik atau gimana ya? Dibandingkan dengan sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, itu harganya sekarang itu bisa mencapai 200 juta ke atas sampai 300 juta. Wow, lumayan ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi demikian? Nah, karena Honda Civic ini itu apa ya? Baru banyak dicari atau sebagai mungkin bisa dikatakan barang langka juga ya. Karena mobil ini tuh modelnya itu hatchback, kemudian hanya mempunyai dua pintu, ya mirip-mirip dengan mobil sport ya. Nah, di postingan kemarin iseng-iseng saya lihat itu ada yang jual dengan harga sekitar 265 juta sampai 285 juta. Lumayan juga ya. Nah, dengan harga yang demikian, jika kita ambil 2% untuk pajak, itu seharga apa ya itu sekarang? Honda Jazz mungkin ya. Nah, oke, kita akan cek di data pajak. Jika kita mengacu pada tarif pajak sebesar 2% dari nilai jual kendaraan, nah ini tuh tidak berlaku untuk Honda Civic tersebut. Karena dengan harga 200 ke atas yang saat ini ya tahun 2023, dengan harga 200 juta dan pajaknya itu cuma 815.000, tidak sampai 1 juta. Nah, ini cukup menarik. Nah, harganya bisa naik tapi pajaknya tetap semakin turun-turun karena tergolong mobil tua. Nah, karena sudah menginjak di angka pajak di Honda Civic ini, nah saya ingin membahas mungkin soal mutasinya. Kalau mutasi Honda Civic Estilo ini habis berapa, kemudian balik nama habis berapa. Nah, tapi di sini saya sudah membuat sedikit rumus perhitungan untuk membantu teman-teman yang ingin mau proses balik nama ataupun mutasi. Nah, ini ada saya buatkan, semoga kalaupun meleset tidak banyak dan semoga saja ini hitungannya tepat ya. Nah, dengan pajak 815.000 ini saya ambil satu sampel saja ya untuk Honda Civic Estilo karena beberapa Honda Civic saya cek juga emang ya ya begitulah. Oke, untuk Honda Civic Estilo tahun 93 atau SR3 ini ya. Ini saya ambil defaultnya saja. Untuk kepemilikan itu nomor satu atau baru pemiliknya itu satu. Kemudian jadi dia tidak kena apa namanya progresif. Nah, untuk pajak dengan 815.000 apabila kita ingin balik nama kendaraan ini, kendaraan Civic Estilo, maka kita harus menyiapkan biaya sebesar 2.190.000 rupiah. Itu kurang lebih ya. Jadi saya bilang di awal tadi, kalaupun meleset, semoga hanya sedikit. Nah, dengan rincian seperti ini. Balik nama dengan pajak 815, kemudian kita akan dikenakan biaya balik nama itu sebesar ini. 527. Nah, ini kemungkinan nanti dikenakan pembulatan sebesar 530.000 rupiah kemungkinan. Bisa lebih, bisa kurang ya. Kemudian untuk SWD KLLJ itu sama itu. Itu sama dalam artian untuk semua mobil sama sebesar 143.000 rupiah. Kemudian untuk STNK baru itu 200.000 untuk mobil. Kemudian untuk plat nomor atau TNKB tanda nomor kendaraan bermotor sebesar 100.000. Nah, itu untuk yang dalam bentuk nota kwitansi di STNK itu sebesar 1.785.000 rupiah.
beda lagi. Karena ini balik nama, berarti kita harus mengubah data BPKB. Nanti dalam artian kemungkinan BPKB kita akan ganti baru dan kita akan dikenakan biaya sebesar Rp375.000. Kemudian untuk lain-lain ini ya, lain-lain itu untuk fotokopi, parkir, materai dan lain-lain di luar biaya transport. Nah, transport ini tergantung jarak rumah teman-teman sama Samsat ya. Kemudian untuk di BPKB ini, di loket BPKB itu bisa di Polres ataupun di Samsat loket BPKB. Kemudian ini untuk balik nama, cuma habis 2 juta ya, murah. Kemudian untuk mutasi, apabila mutasi ini ada ketambahan mutasi keluar, itu untuk mobil itu sebesar Rp250.000. Dan yang lain-lain untuk seperti tadi fotokopi, materai dan lain-lain, parkir itu di Samsat asal, karena itu kita bolak-balik 2 kali. Untuk 1 minggu pertama cabut berkas, terus kemudian bayar itu Rp250.000, kemudian minggu keempat balik lagi ambil berkas. Kemudian proses selanjutnya di Samsat tujuan, yaitu untuk mengurus pajak ini. Nah, ini untuk perkiraan biaya balik nama Civic Estilo tahun 1993. Nah, semoga untuk perhitungan ini tidak meleset, karena ini saya buat rumusnya itu berdasarkan beberapa STNK yang sudah saya pegang. Nah, itu kebanyakan menggunakan hitungan persenan dari NJKB atau nilai jual, atau bahkan persenan dari pajak pokok. Nah, oke, ini untuk Honda Civic Estilo. Kemudian ini ada beberapa yang sudah saya coba. Ada Honda Scoopy, Honda Jazz, Kawasaki Ninja, terus kemudian Toyota Vios. Nah, ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari informasi rincian biayanya untuk balik nama, mutasi ataupun pajak 1 tahun. Oh iya, ini belum saya bahas tadi. Untuk yang pajak 5 tahunan, jadi itu nggak perlu balik nama, nggak perlu lain-lain. Itu untuk balik nama itu untuk Honda Civic Estilo tahun 1993 itu total biayanya sekitar 1.228.000. Itu sekitar ya, jadi itu bisa naik bisa turun. Jadi untuk teman-teman, untuk reng-rengan biaya ini bisa dilebihkan sekitar 200 sampai 500.000 rupiah untuk jaga-jaga. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oh iya, saya sempat lihat juga di marketplace itu ada Toyota Civic Estilo juga, SR3 juga itu ya. Itu kebetulan dia nunggak pajak selama 9 bulan. Oke, kita cek. Apabila kita ingin pajak 1 tahunan, ini ya, per tahunnya itu berarti ini 958. Berarti ini kita yang pajak, kita bayar pajak yang ini, tetapi belum pajak yang tahun kemarin, karena telat 9 bulan itu kalau kita bayar berarti kita sama aja udah bayar untuk tahun yang kemarin yang terlambat sama yang tahun berjalan ini. Oke, kita akan isi di terlambat di 9 bulan. Nah, untuk keterlambatan itu di kolom sanksi ya, sanksi administrasi itu apabila tadi sekitar habisnya itu cuma 958 atau sekitar 1 juta kurang ya, berarti untuk keterlambatan 9 bulan atau bahkan hampir 1 tahun itu terkena denda sebesar 270.000. Dengan rincian untuk 163 itu untuk pajaknya itu dendanya segitu. Kemudian untuk saksi administrasi, nah ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sanksi administrasi sumbangan wajib dana kecelakaan atau SWD KLLJ itu maksimal itu sebesar berapa? 100.000. Ada yang bilang begitu. Nah, kalau ada beberapa juga yang mengatakan persenan sekitar berapa ya? 25% tiap 3 bulan. Berarti sampai 100% itu 12 bulan.
Jadi tiap 3 bulan 25%, kemudian 3 bulan kedua itu 50%, kemudian 3 bulan ketiga itu 75%, kemudian yang terakhir itu 3 bulan terakhir itu 100%. Jadi ada yang mengatakan maksimal itu sesuai sumbangan awal. Kalau mobil ya 143 maksimal itu, ada yang mengatakan maksimal 100.000. Nah, ini saya menggunakan rumus yang 25% per 3 bulan. Jadi untuk perhitungan jika terlambat pajak selama 9 bulan, yaitu ya ini 1.128. Ini untuk pajak yang kemarin terlambat. Kemudian jika terhitung sekalian sama yang bulan, maaf, untuk tahun berjalan ini, jadi 1.200.000 tambah 900-an tadi, atau sekitar 2.300.000 ya ini. Berarti kan 958 plus kan yang ini, berarti siap-siap dana sekitar 2.300.000 kurang lebih. Oke. Ini untuk pajak tahunan sudah, 5 tahunan tadi juga sudah, balik nama, mutasi sudah, dan keterlambatan 9 bulan ini juga sudah. Nah, untuk lain waktu mungkin saya akan bahas soal kendaraan yang lain, soal pajaknya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Untuk saya punya kendaraan, katakanlah sepeda motor atau apa, dengan pajak sekian, tahun sekian. Nah, saya bisa bantu perhitungkan, tapi saya tidak bisa bantu untuk proses 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 pajaknya ya. Itu karena saya bukan biro jasa untuk pajak, tapi saya hanya membantu teman-teman menghitungkan berapa sih kira-kira yang akan dibutuhkan atau kira-kira nanti itu habisnya. Nah, untuk semua pembayaran yang di sini yang saya cantumkan di tabel ini itu sudah resmi, dan semua pasti ada nota atau kwitansi bukti bayar, itu semuanya ada. Dan apabila ada beberapa yang tidak ada nota atau kwitansi atau bukti bayarnya, itu jadi saya nggak tahu itu untuk pembayaran apa. Maka untuk teman-teman yang mungkin penasaran ataupun nggak tahu, silahkan tanya sama yang pengurusnya langsung. Jadi jangan tanya saya, mas saya kemarin balik nama tapi kok bayar segini, untuk apa ya, saya nggak tahu, kenapa nggak tanya sama petugasnya langsung gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sukses.